Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak Ibu di mana saja Bapak Ibu berada? Semoga Bapak Ibu semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, Bapak Ibu berjumpa kembali pada channel YouTube Desti Hidayat, dan di video kali ini untuk informasi yang akan saya sampaikan berjudul DPD RI bertemu Kepala BKN, ada info penting soal P3K paruh waktu. Nah, untuk informasi kali ini Bapak Ibu dilansir dari laman jpnn.com. Kira-kira bagaimana informasi lengkapnya? Bapak Ibu dapat mengetahuinya dengan menyimak video ini hingga selesai. Namun Bapak Ibu, sebelum kita ke informasi lengkapnya, ada baiknya Bapak Ibu terlebih dahulu klik tombol subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan info-info berikutnya. Dan nantinya jika dirasa informasi ini bermanfaat, Bapak Ibu dapat men-share agar tersampaikan kepada yang membutuhkan. Baik Bapak Ibu, mari kita ke informasi lengkapnya. Untuk diketahui Bapak Ibu, Komite 1 DPD RI memperjuangkan aspirasi terkait masalah yang dihadapi P3K, baik yang sudah diangkat maupun sedang dalam proses pengangkatan. Komite 1 DPD RI berkoordinasi dengan BKN dan Kemenpan RB untuk memperjuangkan aspirasi P3K. Kami Komite 1 DPD RI terus berkoordinasi dengan Menpan RB, BKN agar semuanya benar-benar diselesaikan tahun 2025. Dari 1.017.000 formasi ASN P3K, pengangkatannya akan diselesaikan paling lambat Oktober 2025. Kalaupun setelah Oktober hanya untuk pengangkatan ASN P3K paruh waktu, tetapi tetap di tahun 2025, kata Wakil Ketua Komite 1 DPD RI Muhdi dalam keterangannya yang diterima di Jakarta pada Kamis 17 Juli. Hal itu disampaikannya seusai melangsungkan pertemuan konsultasi langsung dengan Kepala BKN Judan Arif Fakrullah di Gedung DPD RI Komplek Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 16 Juli. Ketua PGRI Jawa Tengah itu pun mengaku masih banyak mendapati masalah di daerah sampai Juli 2025, termasuk dari daerah pemilihan Jawa Tengah yang dilaporkan kepadanya. Di antaranya adalah relokasi atau mutasi guru ASN P3K formasi 2021-2022, pengangkatan ASN P3K formasi 2024, termasuk menyangkut pengangkatan P3K paruh waktu dan pencantuman gelar, ucapnya. DPD RI mendorong agar pengangkatan honorer tidak mendapatkan formasi menjadi P3K paruh waktu bisa selesai Oktober 2025. Kami mendorong agar yang paruh waktu diupayakan selesai Oktober 2025 juga, setidak-tidaknya tidak jauh dari Oktober, paling tidak tetap di 2025. Karena kami khawatir akan muncul tuntutan-tuntutan setelah yang dapat formasi sudah semua menerima SK. Adapun berdasarkan pertemuan yang dilakukan dengan Forum Relokasi P3K Guru Jawa Tengah dari formasi tahun 2021 dan 2022, dia menyebut adanya dorongan aspirasi untuk meminta kejelasan realisasi kebijakan relokasi sekitar 600 guru ASN P3K, guru SMAN atau guru SMKN Jawa Tengah yang telah diajukan hingga tahun ajaran, namun belum kunjung terrealisasi. Sementara itu, Kepala BKN Judan Arif Fakrullah menegaskan bahwa permasalahan relokasi ASN P3K merupakan kewenangan sepenuhnya PPK. Dalam hal ini kepala daerah sepanjang dalam wilayah kewenangannya. Hal tersebut kata dia merujuk pada Undang-Undang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah mengenai manajemen ASN
bahwa mutasi dan promosi menjadi kewenangan PPK. Dia menjelaskan ASN P3K setelah ditetapkan oleh BKN RI dalam satu instansi, maka kewenangan remopping dan redistribusi menjadi kewenangan PPK untuk selanjutnya melapor kepada Menpan RB dan BKN melalui sistem e-mutasi. Kemudian dia menuturkan dengan melapor menggunakan e-mutasi, maka sistem akan membaca apakah relokasi memenuhi syarat, misalnya menyangkut wilayah kewenangannya, hingga formasi kekurangan tenaga pendidik pada mata pelajaran atau bidang di sekolah lain tujuan relokasi. Prinsipnya kan mutasi promosi itu menjadi kewenangan PPK melalui prosedur atau sistem e-mutasi. Tidak perlu melalui surat menyurat lagi ke BKN, Menpan RB maupun Mendikdasmen, kata Judan usai pertemuan. Judan lantas mengingatkan pula soal pencantuman gelar bagi ASN yang telah menyelesaikan pendidikan baik akademik maupun vokasi sebagaimana telah diatur dalam Surat Edaran Kepala BKN Nomor 3 Tahun 2025 tentang pencantuman gelar. Gelar akademik, vokasi bahkan profesi, sertifikasi, keuangan agar dicantumkan dalam data ASN karena sesuai arahan Presiden diperlukan profil ASN yang lengkap, katanya. Sehingga lanjut dia, apabila dibutuhkan ASN dengan kompetensi tertentu untuk ditempatkan pada posisi dengan spesifikasi tertentu, maka dapat melihat data yang ada. Untuk itu, lanjut dia, setiap ASN yang memiliki gelar dapat melakukan pembaharuan data diri secara mandiri ke dalam sistem My ASN BKN, termasuk pencantuman gelar profesi. Mudi pun berharap Pemda dapat memanfaatkan kemudahan tersebut sehingga data ASN termasuk P3K lengkap sebagaimana yang dimiliki oleh ASN tersebut. Nah, Bapak Ibu, itu dia tadi informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga informasi ini mudah dipahami, menjadi wawasan dan juga bermanfaat. Jangan lupa Bapak Ibu untuk share video ini agar tersampaikan kepada yang membutuhkan. Berikan like pada video ini, klik tombol subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan info-info berikutnya. Terima kasih Bapak Ibu, salam sukses, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.